Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 12 that consists of Rafa Yunita, Aprilina, and Wirdi Afiatul Afra. In this presentation, we will explain about language, cognition, and culture. So without any further ado, let's move into the video. The first explanation is about language. What is language? Language is divided into three. The first is content, the second is form, the third is use. Content is what we say, form is how we say it, and use is why we say it. Next, language according to the expert. According to Ralph, providing to language understanding, the first notion of language, a stated means of communication between members of the public in the form of a symbol of the sound produced by means of said human. Second, language is a communication system that uses symbols, vocal or speech sound, which are arbitrary. Selanjutnya, hubungan antara bahasa dan sosiolinguistik. Seperti yang kita tahu, sosiolinguistik adalah salah satu kajian yang menekankan dan mendasarkan pendekatannya pada hal-hal yang berada di luar bahasa, yang berkaitan dengan pemakaian bahasa oleh para penuturnya di dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Kajian sosiolinguistik yang bersifat eksternal ini menghasilkan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kegunaan dan penggunaan bahasa tersebut dalam segala kegiatan manusia di dalam masyarakat. Dalam kerjanya, ia menggunakan teori dan disiplin lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa itu, misalnya sosiologi, psikologi, dan antropologi. Nah, dalam kacamata sosiolinguistik, bahasa tidak didekati atau dilihat sebagai bahasa sebagaimana dilakukan oleh linguistik struktural atau umum, melainkan dilihat sebagai sarana interaksi di dalam masyarakat manusia. Karenanya, semua rumusan mengenai sosiolinguistik yang diberikan para pakar tidak akan terlepas dari persoalan hubungan bahasa dengan kegiatan atau aspek-aspek kemasyarakatan. The next explanation is about cognition. Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and sense. Beralih ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan antara bahasa dan pemikiran seseorang yang dinyatakan oleh Edward Safir dan Benjamin Lee Whorf. Safir dan Whorf melihat bahwa pikiran manusia ditentukan oleh sistem klasifikasi dari bahasa tertentu yang digunakan manusia. Safir dan Whorf menguraikan dua hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama adalah determinisme bahasa, yaitu yang menyatakan bahwa bahasa kita menentukan pemikiran kita. Dan yang kedua, relativitas linguistik, yang menyatakan bahwa orang-orang yang berbicara bahasa yang berbeda memandang dan memikirkan dunia dengan cara yang berbeda pula. Menurut Safir, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa. Karena itulah, tidak ada dua bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Setiap bahasa dari satu masyarakat telah mendirikan satu dunianya tersendiri untuk penutur bahasa tersebut. Jadi, berapa banyak masyarakat manusia di dunia ini adalah sama banyaknya dengan jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa, pikiran, dan realita memiliki kaitan yang sangat erat dalam kajian ini. Whorf juga mengatakan bahwa bahasa bisa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Seperti yang kita lihat dalam contoh, Frank mengatakan jangan buang rokokmu di atas tong tersebut, itu berbahaya. Lalu Bill menjawab, kenapa tidak, ada tulisan kosong di sana. Lalu Frank menjawab bahwa kaleng tersebut memang kosong, tetapi kaleng bekas minyak itu bisa meledak kapan saja bila terkena api. Nah, kata kosong di sini digunakan dengan pengertian tidak ada minyak di dalamnya.
memang tidak ada minyak di dalamnya. Jika isi kaleng dibuang, maka kaleng itu akan kosong, tidak berisi minyak. Tetapi dalam ilmu kimia, hal ini tidak selalu benar. Kaleng minyak yang sudah kosong masih bisa meledak kalau terkena panas. Nah, disinilah menurut Worf, tampak jalan pikiran seseorang telah ditentukan oleh bahasanya. Beralih ke selanjutnya, ada contoh lagi yang menunjukkan bahwa bahasa menuntun jalan pikiran manusia. Contohnya kalimat see that wave dan juga kalimat see that house. Dua kalimat ini memiliki pola yang sama. Kita akan menilik dari dari kata terakhirnya. Kalimat yang pertama memiliki akhir kata wave dan kalimat yang kedua memiliki akhiran kata house. Dalam kata house, secara visual kita akan melihat sebuah rumah. Tetapi dalam kalimat wave yang berarti gelombang atau ombak. Nah, jadi menurut Worf itu ombak itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita, karena yang kita lihat itu hanya gelombang pergerakan atas air saja, tetapi tidak ada sesuatu yang mutlak bahwa itu adalah sebuah ombak. Tapi kalau rumah, kita akan melihat sebuah bentuk, ya memang itu sebuah rumah. Jadi kita di sini akan berpendapat bahwa ombak itu ada karena bahasa telah menggambarkan begitu kepada kita. Ini adalah satu kepalsuan fakta yang disuguhkan oleh kehidupan seperti ini, dan kita tidak sadar bahwa pandangan hidup kita telah didukung oleh ikatan-ikatan yang sebenarnya dapat kita tanggalkan. Begitulah menurut Worf mengenai bahasa yang menuntun jalan pikiran manusia. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antara tata bahasa dan pemikiran seseorang. Menurut Worf, tata bahasa ini bukan hanya menjadi alat untuk mengungkapkan ide-ide, tetapi juga merupakan pembentuk ide-ide, program kegiatan mental seseorang, penentu struktur mental seseorang. Dengan kata lain, tata bahasa lah yang menentukan jalan pikiran seseorang, bukan melalui kata-kata, tapi melalui tata bahasa. Pengaruh bahasa terhadap pikiran dapat terjadi melalui habituasi dan melalui aspek formal bahasa, misalnya grammar dan leksikon. Worf juga mengatakan bahwa grammar dan leksikon dalam sebuah bahasa menjadi penentu representasi konseptual yang ada dalam penggunaan bahasa tersebut. Selain habituasi dan aspek formal bahasa, salah satu aspek yang dominan dalam konsep Shafir dan Worf adalah masalah bahasa mempengaruhi kategorisasi dalam persepsi manusia yang akan menjadi premis dalam berpikir. Untuk memperkuat hipotesisnya, Shafir dan Worf memaparkan beberapa contoh. Salah satu contoh yang diambil adalah kata salju. Worf mengatakan bahwa sebagian besar manusia memiliki kata yang sama untuk menggambarkan sesuatu. Salah satunya kata salju. Salju yang baru saja turun dari langit, salju yang sudah mengeras, atau salju yang meleleh. Semua objek salju tersebut tetap dinamakan salju. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat orang Eskimo yang memberi penyebutan berbeda pada setiap objek-objek salju tersebut. Contoh selanjutnya adalah hasil penelitian Worf yang meneliti budaya Hopi, yang mana dalam budaya berbahasanya mereka tidak menggunakan waktu sebagai konteks kebahasaan. Mereka menolak ukur berdasarkan sebuah peristiwa. Pemikiran tersebut dicontohkan kembali dengan kebiasaan mereka setiap menanam bibit itu akan tumbuh. Jangka waktu yang berlalu di antara menanam bibit hingga tumbuhnya bibit tersebut tidaklah penting bagi mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah peristiwa menanam tersebut dan peristiwa setelah tumbuhan itu tumbuh. Worf merasa bahwa istilah yang sangat beragam tersebut menyebabkan penutur bahasa tersebut mempersepsi dunia secara berbeda-beda dari seseorang yang hanya memiliki satu kata untuk satu kategori tertentu dan lain-lain. Diakhiri dengan kesimpulan bahwa Shafir dan Worf akhirnya sepakat bahwa bahasa memang menentukan pikiran seseorang.
Now, let's see about the culture. What is culture? Culture is the characteristic and knowledge of particular group of people encompassing language, religion, cuisine, social habits, music, and arts. Budaya adalah suatu karakteristik atau ciri dan pengetahuan dari suatu kelompok yang mana meliputi tentang bahasa, agama, makanan khas, kebiasaan bergaul, musik, dan juga seni. Why is culture important? Mengapa budaya sangat sangat penting untuk kita pelajari? Culture provides important social and economic benefits with improved learning and health, increased tolerance and opportunities to come together with others. Culture enhances our quality of life and increases overall well-being for both individual and communities. Budaya juga dapat memberikan manfaat atau dampak bagi kita baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, yang mana dapat memberikan pengetahuan yang lebih, kemudian dapat meningkatkan toleransi, karena di Indonesia tersendiri berbagai macam budaya di Indonesia menjadikan kita untuk bertoleransi dan juga memberikan peluang untuk berkumpul bersama dengan budaya yang lain. Lalu, what's the relation between culture and social linguistics? Culture refers to dynamic social system and share patterns of behavior, knowledge, attitudes, and values. Budaya sendiri dapat memberikan tanda atau ciri tersendiri bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana pengetahuan, dan juga nilai-nilai moral yang terkandung dalam budaya itu tersendiri. Culture provides the environment in which languages develop, even as it influences how they are used and interpreted. Budaya dapat mengembangkan bahasa yang dimiliki, seperti contohnya European good day is a sunny day and American good day is a rainy day. Dan yang terakhir, what's the relation between language and culture? Language and culture are intertwined. Jadi bahasa dan juga budaya memiliki keterkaitan tersendiri, dimana ketika kita tertarik untuk mempelajari bahasa baru, secara tidak langsung otomatis kita berkeinginan atau sangat ingin untuk mempelajari budaya itu juga. Dan juga budaya dapat memberikan ekspresi tersendiri daripada bahasa, yang mana dapat memberikan perasaan atau feelings of group identity and solidarity. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.